Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini di akhir pekan, jadi suasananya harusnya wudunya mestinya santai ya, lebih asik gitu. Tapi saya mendapat kabar ini yang kurang mengenakan ya. Ada aktivis kita bukan mantan ya, dia PJ Ketua Umum HMI yang sejak Kamis malam menghilang. Ini kan dia yang menyerukan agar seluruh HMI di Indonesia melakukan unjuk rasa secara serentak kemarin. Jadi sebelum aksi demo berlangsung dia sudah menghilang. Kita tidak tahu menghilangnya kemana karena menurut beberapa pengurus HMI pimpinan Abdul Muiz ini mereka sudah menanyakan ke Polres, ke polisi maksud saya, itu tidak dinyatakan tidak ada. Itu fakta soal Muiz. Nah, jadi ada juga Muiz yang lain ini, tapi nasibnya berbeda. Jadi yang satu Abdul Muiz, yang satu Erick Muiz. Yang Erick Muiz ini si Emir Muiz ini adalah mantan bendahara umum PDIP. Dia sempat jadi narapidana korupsi dan sekarang malah dijadikan komisaris, gitu, Bung Rocky. Oke. Saya berpikir baik aja. Mudah-mudahan Muiz yang pertama, yang mahasiswa ini juga dipanggil oleh Jokowi untuk jadi komisaris. Maksudnya begitu sebetulnya. Tapi saya serius karena iya, hari Kamis itu sebelum 2 jam sebelum dia dinyatakan hilang, dia masih diskusi sama saya di Refli Harun channel dan bahas hal untuk demo besok pagi. Saya bilang ya memang haknya itu nggak ada soal kan, karena ya fungsi mahasiswa adalah mengucapkan sesuatu yang datang dari hati nuraninya tuh. Kalau fungsi koruptor ya mengucapkan sesuatu yang memuji-muji pemerintah supaya diangkat jadi komisaris. Jadi itu bedanya antara Muiz yang pertama dan yang kedua tadi itu. Jadi tetap prinsipnya mahasiswa kemarin HMI menyatakan secara resmi mau demo. Kan udah diucapkan tuh, nggak ada lagi yang disembunyikan. Ya mestinya polisi amankan supaya nggak terjadi culik-menculik atau hilang-menghilangkan atau apapun istilahnya. Karena ini peristiwa publik dan publik bertanya kemana, mau prank, nanti dianggap juga prank. Apapun polisi mesti nyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas perlindungan dari teman-teman HMI. Itu kan prinsip pertama dari polisi itu. Karena berlaku di dalam hukum ada prinsip habeas corpus. Artinya selama korpusnya itu, tubuhnya itu tidak terlihat, maka mesti dianggap dia sedang dianiaya. Kan itu bahayanya kan. Jadi prinsip-prinsip itu yang harusnya dipakai oleh aparat supaya publik tidak menduga-duga. Nah, yang publik duga sekarang justru adalah kenapa saudara Muiz yang satu ini yang koruptor itu akhirnya ada di istana juga. Kan itu ketidakadilan sebetulnya. Karena pelanggaran etik di dalam lain mungkin kalau dia lakukan tindak pidana berkelahi atau apa segala macam. Tapi ini pelanggaran etik pejabat negara pada waktu itu dia anggota DPR, korupsi, sekarang jadi komisaris kan. Jadi mungkin nanti dalam bahasa Indonesia, nanti dalam kamus bahasa Indonesia yang akan diubah nanti selama periode Pak Jokowi, korupsi itu sinonimnya adalah komisarisnya. Begitu jadinya kan. Oke, berkaitan dengan Muiz ini memang ada yang disebut yang ditangkap. Muiz mana? Muiz yang Muiz HMI, Muiz Ketua Umum HMI. Jadi ini memang sekarang kita mesti jelas ini. Jadi Muiz and Muiz, tapi yang satu Muiz pejuang, mahasiswa pejuang gitu, yang satu Muiz komisaris yang mantan koruptor dan komisaris ya. Ini Muiz yang mahasiswa pejuang lah kita sebutkan. Jadi selain dia yang menghilang, memang pada hari Jumatnya kan kemudian terjadi unjuk rasa dan polisi kelihatannya sudah antisipasi jangan sampai terjadi gerakan sebelum mereka keluar dari kantor atau komisariat, bukan komisariat ya, ini kantornya HMI ya, kantor PBHMI ya, kantor PBHMI, mereka sudah dihadang oleh polisi dan 3 di antara mereka ditangkap oleh polisi. Tetapi kalau ini kan jelas, nah Muiz ini yang sampai sekarang ini tidak jelas, tentu polisi penting juga untuk segera memberikan penjelasan, jangan sampai kemudian muncul semacam isu-isu yang tidak jelas, ada apakah ini penculikan atau penangkapan, karena mesti clear. Iya kan nanti ada isu lain, wah dia sengaja menghilangkan diri buat bikin sensasi segala macam. Oke, apapun itu, polisi mesti datang dengan satu statement formal, satu official statement dari Pak Polisi itu bahwa oke, kami tahu dia adalah pemimpin demo itu, tapi dia sekarang tidak ada. Mesti ada keterangan polisi
apa kayak kami lagi cari atau sebetulnya ada di situ. Jadi jelas ini supaya tidak menimbulkan semacam ancaman diam-diam bahwa kalau orang berencana demo itu berarti nanti 3-4 jam sebelum demo hilang dia tuh. Kan itu soalnya kan. Jadi sinyal itu memperlihatkan bahwa bukan sekedar kepanikan, tapi ketegasan dalam urusan demonstrasi ini. Kalau mau dilarang kan gak ada alasan melarang gitu kan. Kan orang berpikir berarti dia diambil oleh aparat. Nah, mungkin aparat bilang kami nggak tahu, tapi orang udah curiga dulu tuh. Karena saudara Muiz ini, Muiz yang aktivis, bukan Muiz yang komisaris, menganggap bahwa hak dia untuk berdemonstrasi itu dilindungi undang-undang. Karena itu dia ucapkan beberapa hari sebelumnya dan bahkan 2 jam sebelumnya, khusus di Refli Harun Channel, kita bahas soal itu tuh. Saya juga nggak ragu-ragu bilang silahkan demo. Saya bilang apa kalau nggak bisa di lockdown ya kita end game kan, kita apa namanya soal-soal semacam itu. Jadi jelas dari awal ini urusan publik, tidak boleh ada kecemasan bahwa seseorang itu mengalami status habeas corpus. Jadi dia mesti dipastikan dulu bahwa ada status habeas corpusnya itu tidak ada. Saya ulangi lagi nih, habeas corpus tadi artinya corpus artinya badan itu, habeas itu harus dibawa ke depan publik supaya terlihat bahwa dia tidak dianiaya. Saya sebut habeas corpus supaya saudara Master Sorban ini yang sekarang sekaligus disebut sebagai Master Perban mengerti juga nih istilah-istilah ini. Oke, saya mendengar ada rencana mereka memang pengurus HMI pimpinan Abdul Muiz ini akan melaporkan kontras. Ini kan akan berkaitan dengan orang-orang hilang. Ya. Jadi saya kira mungkin sebelum spekulasi berkembang lebih jauh, polisi mesti segera penting ini sekali lagi untuk memberikan penjelasan bagaimana status Muiz ini, apakah betul ditahan atau sebenarnya hilang dan kita nggak tahu hilang atau menghilangkan diri, kita nggak tahu. Iya, itu tetap itu tanda tanyanya dan polisi nggak boleh ambangkan ini. Jangan-jangan polisi juga tahu ya ada pihak lain yang mempermainkan untuk dapat sensasi. Tapi tetap publik ingin dengar sang pemimpin demonstran kenapa tidak ada di pagi hari yang justru harus dia pimpin. Kan itu pertanyaan besar, kenapa dihalangi untuk keluar dari kantor dari markas besar PBHMI. Itu berarti tidak boleh demonstrasi. Jadi keterangan-keterangan itu yang kan harusnya kita dapat hari ini kan. Bahkan ketika kemarin itu udah mesti polisi terangkan bahwa kami tahu bahwa Muiz itu tidak dalam kerumunan dan tidak memimpin demonstrasi. Maka ada tanda tanya publik kemana dia tuh? Apakah dia berbohong pada rakyat Indonesia? Jadi soal kita adalah kejelasan informasi. Nah kalau nggak ada kalau yang terjadi ketidakjelasan, spekulasi berkembang terus kan. Oke. Nah, ini kelihatannya polisi dan juga pemerintah kelihatannya tidak kenal kompromi ini kalau berkaitan dengan unjuk rasa ini. Bahkan ketika unjuk rasa sendirian, ini yang Anda pasti sempat mengikuti ya. Bung Rocky, ini berkaitan dengan ada seorang DJ yang unjuk rasa sendirian, namanya Dinar Kandi gitu. Nah, tapi dia sempat diperiksa oleh polisi tapi dia dilepas. Tapi yang menarik sebelum dia dilepas oleh polisi, dia udah lebih duluan melepas pakaiannya itu dalam unjuk rasa itu. Ya saya lihat foto-fotonya itu dan dia dapat inspirasi dari kan dia pakai masker putih dan bikini merah tuh. Jadi dia dapat inspirasi dari pengecatan ulang pesawat kepresidenan tuh, warnanya tuh. Kan kira-kira begitu. Mungkin pesawatnya lewat di atas rumahnya, dia dapat inspirasi, wah pakai merah putih lebih ngejreng. Tapi sekali lagi kita bayangkan misalnya ini kan saudari Dinar Kandi ini, dia memang juga berniat untuk protes pada kebijakan pemerintah kan. Jadi dia protes terhadap kebijakan yang memeleratkan banyak orang itu. Nah sebetulnya dia memilih dengan cerdas cara untuk meminta perhatiannya. Dia pakai bikini. Kalau dia pakai bikini biru mungkin nanti nyaru, atau bikini hijau nyaru dengan pohon di sekitarnya sehingga nggak bagus. Dia pakai, nah. Ya. Jadi ini pilihan yang biasa disebut happening art aja, nggak ada pornografi di situ. Dia tutup mukanya, kok gimana pornografi? Dan dia tahu bahwa dia buat poster bukan untuk memamerkan tubuhnya yang seksi, tapi dia memamerkan protes terhadap kekuasaan.
Dan namanya juga dinar itu. Dia bukan buzzer. Kalau buzzer rupiah, kalau dinar bukan buzzer. Bayangkan kalau namanya rupiah itu kan buzzer rupiah. Ya. Nah, yang justru yang memamerkan ke publik pornografi intelektual adalah buzzer-buzzer rupiah ini. Kan mereka tiap hari memamerkan kedunguannya tuh. Itu mesti ditangkap tuh. Mamerin kedunguan lebih bahaya dari mamerin aurat. Jadi dinar itu yang terbaca pada saya adalah aurah, bukan auratnya tuh, aurah politiknya itu, karena dia paham politik, maka dia bikin protes. Nah, kalau pada buzzer-buzzer rupiah ini, bukan buzzer dinar ya, buzzer rupiah ini, yang diperlihatkan adalah aurah kedunguan, itu ini bedanya. Yang markasnya di kemarin tuh TV Cokro tuh. Salam dulu saya mau. Oke, dan banyak orang yang protes gitu, mempertanyakan kalau itu dianggap pornografi gitu. Katanya sekarang ini terlalu banyak sekali aksi-aksi porno juga yang dilakukan di media sosial, bahkan di tempat-tempat umum juga. Kenapa yang ini ditindak, yang lain tidak gitu? Karena kalau mau standarnya sama, harusnya sama semua. Ini kan lagi-lagi kemudian orang sampai pada kesimpulan, mengapa sih kemudian ada perbedaan perlakuan ketika orang bersikap kritis pada pemerintah kan gitu? Iya, kan terpaksa mesti dicari deliknya kan supaya buzzer-buzzer rupiah ini puas itu memperkarakan dinar. Jadi rupiah memperkarakan dinar ini soalnya nih. Tapi publik paham bahwa ya ini kenakalan, memang ada kejahilan, tapi bukan pornografi itu. Mana pornografi semua orang tiba-tiba horny pada waktu itu. Orang ketawa-ketawa kok dan menganggap bahwa itu adalah happening art, satu peristiwa yang memang harus dihasilkan dengan cara menggemparkan. Itu intinya kan. Karena kalau nggak menggemparkan, cuman bisik-bisik aja, itu kekuasaan kupingnya kan disumbat oleh kedunguannya, nggak bisa ngerti. Kalau orang tulis surat supaya pertimbangkan perluasan dan perpanjangan PPKM juga harus disertai dengan kepastian. Ini mau dijamin nggak ekonomi yang nggak bisa beroperasi? Kan itu. Jadi dinar ini dia paham konstitusi justru. Kan dia minta, oke, saya nggak akan keluar pakai bikini kalau saya di dalam rumah dijamin kehidupan saya. Nanti buzzer rupiah bilang, kan Anda punya uang. Bukan, dinar menyuarakan mereka yang nggak punya uang justru. Jadi dia mewakili hati nurani publik. Dan dia ternyata sudah memberi, sebelum mengunggahnya di media sosialnya, dia memberi disclaimer. Jadi bahwa dia menyebutkan bahwa jangan ditiru adegan ini, karena saya sedang stres. Jadi ya itu kejujurannya kan. Dari awal dia bilang dia stres karena soal ekonomi itu. Jadi itu betul-betul sama dengan emak-emak yang di pasar-pasar yang juga stres karena soal ekonomi. Jadi dinar mewakili betul-betul misi keadilan sosial, itu yang mesti dipahami itu. Jangan dibawa ke undang-undang ITE segala macam. Dinar maupun Muiz dua-duanya jujur. Dinar mengatakan, saya mau demo pakai bikini, jangan ditiru ya, karena saya betul-betul dalam keadaan stres untuk mengucapkan kritik. Muiz juga begitu, saya mau demo dalam keadaan pandemi, tapi izinkan kami ya, karena kami stres dengan kebijakan pemerintah. Sama, itu status etisnya sama. Oke, dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Dinar ini kan sebenarnya inline dengan apa yang terjadi di Bandung kemarin ya. Dia yang dari ketua asosiasi kafe dan restoran, tapi dia melakukan cara yang ekstrim, yakni mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Tapi sebenarnya dua-duanya ini menunjukkan betapa mereka menghadapi jalan buntu dalam situasi yang pandemi ini, dan mereka ingin menarik perhatian publik dan khususnya pemerintah tentu saja. Benar, jadi ini kondisi psikologis yang umum ada pada masyarakat, ekspresinya beda-beda. Pada Muiz yang aktivis, ekspresinya adalah ambil risiko dengan demonstrasi, mengumpulkan teman-teman mahasiswa. Pada orang anak di Bandung itu, teman yang di Bandung itu, dia ambil risiko bahkan untuk nyawanya tuh. Dinar juga dia tahu dia akan ambil risiko bahwa dia akan dibully dan akan kena undang-undang pornografi, tapi dia ambil risiko. Itu pentingnya. Banyak politisi kita nggak mau ambil risiko, padahal tahu bahwa keadaan sama seperti yang dibayangkan oleh Dinar, teman dari Bandung itu, dan Muiz. Jadi semua kita sebetulnya ada dalam situasi yang sama. Itu FNN ambil risiko untuk terus mengkritik pemerintah dengan ancaman yang udah berlangsung, situsnya FNN diganggu terus,
akunnya Hersubenol di-hack segala macam. Jadi ini negeri kacau gitu, karena semua orang merasa bahwa harus ada perubahan. Ya. Karena itu ekspresinya jadi macam-macam dan semuanya bersifat kritis terhadap kekuasaan. Karena cuma kekuasaan yang punya kemampuan untuk menghasilkan keadilan dan kemakmuran. Nah, kekuasaan tidak mampu menghasilkan dua itu, sambil dia cuma bermain-main dalam ganti-ganti istilah, sehingga kita pun Hersubenol menyatakan dengan tegas, ngapain ngapalin istilah, masa otak kita dipakai buat ngapalin istilah doang, kan gila. Itu intinya tuh. Saya memang itu betul saya menyayangi otak saya gitu, karena kalau saya pakai ngapalin tiba-tiba nanti ganti lagi istilah, kan udah capek-capek hafal ganti. Kalau buzzer memang dia cuma hafal-hafal rupiah, jadi dia penting buat meledek orang, membuli orang, kan itu bedanya antara kita yang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu menjelang 17 Agustus dan mereka yang menunggu kekacauan dengan cara memecah belah masyarakat itu. Kan begitu banyak buzzer hidupnya adalah dia dapat uang kalau mampu untuk bikin keributan dengan cara menghasilkan pertentangan. Untung ada orang semacam Lius Surya, teman saya Lius itu, nama belakangnya itu panjang banget. Siapa? Lius Sungkarisma. Ya. Ini si Bro Lius itu. Dia berulang kali untuk bikin, dia bukan counter attack pada Cokro TV, tapi dia bikin satu sinopsis dari pikiran kalangan minoritas bahayanya Cokro TV ini. Jadi saya kira benar betul tuh Lius. Dia merasakan empati dia itu terhubung dengan persoalan bangsa, dan dia merasakan dia justru berupaya untuk menciptakan harmoni, sementara Cokro TV ini memprovokasi terus. Jadi saya akhirnya ingat namanya tuh Cokro TV. Nah, kalau saya salah menyebutkan Coro TV itu blessing in disguise juga, bahwa memang sifatnya coro itu. Coro apa namanya? Kecoa ya? Ya, saya sempat nonton itu potongan videonya Bang Lius, dan kemudian saya chatting ke beliau gitu. Dan saya bilang saya mengapresiasi bahwa etnis Tionghoa itu harus berterima kasih ada orang seperti Anda. Gitu, karena Anda yang selalu jadi bumper. Bayangkan gitu kalau ada orang, tidak ada orang seperti Lius Sungkarisma, Pak Jaya Suprana, itu teman-teman kita dengan etnis Cina yang selalu berusaha untuk menjaga pembauran itu. Ini kan bahaya sekali, karena publik itu nanti bahayanya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Cokro TV itu dampaknya mereka yang terjadi bisa marah kepada etnis Cina kan gitu, karena membuat pembelahan. Kan itu kan bahaya. Untung kan ada orang-orang seperti Lius, orang-orang seperti Pak Jaya gitu yang tetap terus menyuarakan pentingnya bahwa mereka itu bukan non pri, mereka itu bagian dari Indonesia. Yes. Jadi pengalaman kita sebagai bangsa itu dihentikan oleh kedunguan Cokro TV, kan itu yang terjadi kan. Jadi saya baca terus analisis satire dari Pak Jaya Suprana di Right Merdeka Online itu kan dalam sekali itu. Sebagai seseorang yang tahu seluk-beluk perjuangan rakyat Indonesia, Lius, Pak Jaya Suprana dari awal mengerti bagaimana struggle untuk jadi nation. Lius juga sejak reformasi lakukan hal yang sama itu. Itu dua tokoh ini yang paham tentang kebangsaan itu lebih berguna bagi perkembangan peradaban kita daripada Cokro TV yang tiap hari pamerin kedunguannya tuh. Saya nggak sebut dia kalau sekedar mengolok-olok orang, tapi ini karena dungunya itu dia nggak ngerti bahwa yang dia lakukan itu adalah memecah belah bangsa. Nanti kemudian ditutupi lagi dengan berita bahwa enggak, maksudnya begini, iya, tapi dungunya ditutupi dengan dungu baru tuh. Tetap ini bahayanya kalau kelas coro ini mau bermain di dalam opini publik ini. Ya, kelas apa tadi? Kelas cokro ya, bukan kelas coro. Oke, Bung Rocky, tapi mungkin tadi banyak orang yang lupa bahwa apa yang dilakukan Dinar Kendi itu ada sisi patriotiknya. Karena tadi Anda kan menyebut bahwa dia menggunakan tupis yang merah dan masker yang putih. Ini kan ada sisi patriotisme karena menjelang 17 Agustus. Jadi dia membawa simbol-simbol itu dengan turun ke jalan. Ya, boleh aja kita refleksikan itu. Sehingga kita ingat lagi bahwa merah putih itu bukan hanya di angkasa itu, tapi ada juga di jalan raya dalam bentuk dinar. Dia mengingatkan bahwa perjuangan merah putih itu perjuangan keadilan. Maka simbolisasinya begini. Oke, itu di dalam teori kebudayaan biasa aja. Ya mungkin secara hukum ya masa
bendera dibikin, bukan soal secara hukumnya, tapi simbol hermeneutiknya adalah dia tahu bahwa ada ketidakadilan. Karena itu dia dengan sengaja ambil risiko itu, dan bahkan udah kasih disclaimer bahwa ini karena saya lagi stres gitu. Itu intinya loh. Oke, baik, terima kasih. Kita pesan pada teman-teman bahwa situasinya memang semakin berat. Tapi tentu saja dalam situasi semacam ini kita terus harus berusaha menjaga akal dan kewarasan pikiran kita, akal sehat kita. Saya tahu perlu katarsis, tapi caranya bermacam-macam. Silakan saja selama tidak melanggar hukum dan itu bisa menghibur kita semua. Penting ini untuk meningkatkan imunitas tubuh, saling menguatkan di antara kita semua. Ya, itu betul. Jadi semua orang sekarang nyari katarsis sebetulnya karena beban stresnya besar, betul. Padahal publik cuma minta satu hal, lakukan Pak Jokowi lockdown karena itu perintah undang-undang. Ya. Nah, kalau dia nggak mau lockdown, maka publik akan ambil langkah take down. Jadi pilih mana Pak Jokowi, mau lockdown atau Anda di take down, kan itu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan untuk Muiz yang satunya, Muiz aktivis HMI, selamat dan bisa kembali bersama dengan teman-temannya, karena saya mendengar teman-temannya sangat mengkhawatirkan Muiz. Oke, mudah-mudahan Muiz, kalau Anda mendengar siaran kita dan kebetulan Anda bisa memberitahu teman-teman di mana Anda berada. Itu Bung Rocky, terima kasih. Ya, panjang umur perjuangan.